Dah. Halo guys, kembali lagi di channel Kopi Family, our life, our story, our home. Di video kali ini adalah konten yang lama ingin kita buat. Iya, lama nggak terrealisasi. Yaitu konten OSIS, OSIS. suami istri. Suami istri. Ya, kali ini kita akan berbagi pandangan. Jadi ini dari sudut pandang saya pribadi dan sudut pandang istri saya secara pribadi. Jadi kalau nanti ada kesalahan atau dikiranya salah, ya harap maklum, kita manusia ya. Jadi kalau yang bener kan yang tahu gitu kan, kalau nggak tahu berarti kan salah. Loading kan. Oke. Kita bahas kali ini enakan pacaran atau nikah. Tereng. Mari kita mulai. Oh iya, disclaimer ya, ini gelap biar syah. Ya, kita apa adanya atau apa ada apanya, terserah lah. Ya, masuk ke topik, lebih enak pacaran atau nikah? Dari sudut pandang istri, silakan perempuan. Langsung. Bio, nggak Ya apa-apa. enak, itu banget. Itu apa itu? Itu apa itu? Maksudnya lebih enak nikah, guys. Kenapa? Kenapa? Iyalah, kan pasti ada alasannya kan. Iya, kalau nikah sudah sah semua momen Oh, loh. gitu. Jadi kalau kalian pergi itu nggak bakal diomongin apa? Nggak bakal jadi perbincangan gitu. Karena kita berdua sudah mengalami dua fase itu. Iya nggak sih? Emang kita pacaran? Juga. Oh iya ya, salah kan. Ya. Jadi gini, enak nikah sama pacaran, enak mana? Kalau saya pribadi lebih enak memang nikah. Kalau ada istilah orang pacaran itu ya pendekatan, ingin lebih mengenal, itu bisa dengan cara yang lain loh. Sebab kata mantan, maaf bukan kata mantan ya, tapi kata mantan ya. Jadi mantan ini adalah katanya, bukan mantan itu seseorang, itu bukan. Itu nggak enak kedengeran. Coba kalau kalian udah akrab, memutuskan untuk katakanlah pacaran, di tengah jalan nggak cocok, pasti habis itu boro-boro katakanlah WA, SMS, telepon, natap aja langsung itu Fit. Dan mantan pacar itu nggak ada harga dirinya. Betul, lebih mending mantan istri, berarti kan dia sah, iya kan? Ibarat secara hukum katakanlah hukum agama atau hukum dari pemerintah, itu statusnya jelas gitu kan. Nah, mantan pacar beranak satu itu kan repot. Tapi kalau mantan istri ada anak satu, itu nggak masalah gitu kan. Kenapa ini jadi bicara? Itulah. Back to point. Ya, jadi gimana menurut kalian gitu? Kalau ada yang punya pendapat lebih pro dengan pacaran dulu apa nikah langsung, tulis komen di bawah ya. Iya, silakan lanjut. Bingung, ya kan? Iya, kita bikin ini nggak ada skrip lah. Ini mengalir seperti air aja. Bingung ya, pembahasan pacaran apa enaknya pacaran? Enaknya pacaran, saya rasa sih lebih enak cowoknya ya. Kenapa? Cewek-cewek dengerin, cewek-cewek. Iya, karena ini bahasanya terlalu tinggi atau enggak ya? Sebab sepengetahuan saya sebagai seorang lelaki, kita itu anak-anak
ya, dari bayi, anak-anak, dewasa, tua, mati. Nah, di fase dewasa itu memang ada semua makhluk hidup yang punya nafsu ya, itu akan mengalami namanya fase mencari pasangan, ya kan? Kalau ada kucing kayak anjing kayak apakah jangkrik kayak pasti ada masa kawin ya kan. Musim kawin. Nah, manusia kan juga kalau dia udah gede, dia udah dewasa, pasti akan mencari pasangan, karena memang apa sih, tuntutan lahiriah atau apa, nalurinya itu mau mencari pasangan. Dan ya memang kita punya hasrat gitu kan. Maaf ya kalau saya hasratnya memang ke arah wanita karena saya sukanya wanita, karena laki-laki katanya kan brengsek ya, jadi saya sukanya wanita. Iya, kalau cowok itu rata-rata brengsek, makanya saya sukanya cowok wanita, saya nggak suka cowok gitu kan. Tapi emang bener sih, pacaran itu Iya, sebab memang kita bukan sok alim atau bukan lebih agamis atau apa, cari nyaman aja gitu kan, cari nyaman. Dalam artian nyaman, mau diprotes mertua itu udah nikah ya Pak. Ya kan, kita pergi jauh mau nginep gitu kan, check-in di hotel atau apapun gitu kan, enak, kita udah nikah. Boncengan dua-duaan gitu kan, pulang malam, pulang pagi, mau nggak pulang gitu kan. Iya kan, gara-gara itu nggak masalah gitu. Tapi beda dengan titelnya orang pacaran, pasti kalau yang punya hati nurani sih, kalau yang punya hati nurani biasanya nggak enak, nggak nyaman, pasti ada aja perasaan yang bikin aduh udah malam gitu kan, aduh udah jam 9 gitu kan, harus pulang, yang nelpon rak curhat. ya. Tuh, jadi enakan nikah apa pacaran, itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kalau saya emang nikah, walaupun untuk jenjang nikah itu ya harus sabar. Ya, tapi tergantung juga sama keadaan, ya nggak sih? Ya, katakan misalnya ada dua orang gitu lah ya, ada sepasang pengen nikah, ternyata ada kendala, bisa salah satu orang tuanya belum menginginkan anaknya nikah gitu, ya nggak sih? Oh Iya kan, mungkin alasannya misalnya kan kamu baru kenal kayak gitu, misalnya aku si orang tua bilang aku belum kenal calon kamu misalnya gitu, jadi harus mengulur waktu untuk menikah itu. nah, Itu kondisi sih. Ya, dan kalau kalian itu ketemu ketemu kondisi seperti itu, atau sekarang sedang alamin kayak gini, wajib ngabar, komen karena kita pun mengalaminya. Iya. Dan kalau dari saya pribadi itu malah masalah itu akan menunjukkan seberapa kualitas perasaan kalian. Kualitas KW super apa ori gitu kan, itu pasti. Iya benar sih, benar. Iya. Kalau saya pribadi, saya kerjanya itu memang jualan ya. Jadi kalau dipikir secara logika saya pribadi, saya jualan barang aja bisa laku, menawarkan barang dagangan untuk laku aja bisa, apalagi jual diri untuk dapat istri gitu. Kok saya nggak bisa? Aduh, itu
itu harga diri sebagai seorang penjual atau seorang sales katakan itu tercoreng itu. Aku sama ini dianggap barang dagangan. Ya, ya kan grade-nya tinggi deh. Tapi bener sih, apa mas? Mengetahui seberapa kualitas perasaan. Iya benar. Jadi kalau misal ada laki-laki yang deketin kamu, kemudian kamu mengalami fase kayak tadi, itu akan menunjukkan kualitas calon pasangan hidupmu, dia mau serius atau enggak. Iya. Kalau calon pasangan kamu serius, pasti dia akan Iya, ikutin ngejar alurnya. Tapi kalau dia nggak serius atau nyerah, biasanya mundur. nah dia akan Biasanya mundur. Dan itu apa ya, keuntungan buat kamu sebenarnya untuk mengetahui kualitas pasangan kamu. Iya. Apakah dia mau berjuang bareng sama kamu, memperjuangkan kamu atau enggak? Betul betul. Betul. Iya. Jadi dalam ini baik cowok atau cewek ketika ada permasalahan, jika kalian itu memang niat dalam artian itu benar-benar serius. Kadang-kadang kan pasangan ketika ditanyain serius enggak gitu kan, serius kapan mau ngelamar gitu kan, maybe yes maybe no. Itu mendingan ditinggal aja. Sebab kenapa ditinggal aja, kalian kan rata-rata pasti akan berdoa, ya Allah, yang muslim ya Allah berikanlah saya jodoh yang baik gitu, jodoh yang pengertian gitu. Tapi ketemu yang nggak pengertian tetap di apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu diabot-aboti itu apa, diperjuangkan maksudnya. Iya, nggak mau dilepaskan yang seperti itu gitu. Itu kalian berarti cari penyakit sendiri gitu kan. Udah, dan doa dengan ikhtiar itu nggak cocok, nggak sinkron gitu kan. Jadinya memang doa itu yang spesifik, biar jodohnya itu datangnya juga spesifik. Betul Iya. banget, betul sekali. Iya, kayak nasi ngobrol mending pacaran apa lucu. Iya maksudnya kan sampai entah menjalar kemana, Iya. namanya juga nggak ada skrip. Kita nggak ada skrip, jadi memang kita konten asal keluar aja idenya, kita obrolin. Dan biasanya sesuai dengan pengalaman kita. Ya, pengalaman kita. Lanjut tadi apa? Oh iya, Pacaran. soal kalau udah serius itu akan kalian harus doanya yang spesifik, terus di dalam prosesnya. Nah, dalam prosesnya itu lihat aja perjuangannya gitu kan, jangan hanya dilihat dari dompetnya, dia punya apa gitu kan. Dan harus dibedakan ya, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau kalian melihat pasangan dari dia punya apa, itu harus bisa membedakan dia yang punya atau orang tua dia yang punya. Itu harus dibedakan. Betul. Sebab kalau orang tua dia yang punya, jangan diharapin. Sebab ya kalau dia anak tunggal gitu kan, saudaranya banyak, pasti nggak dapat itu segitu. Dan itu manusiawi lah. Kita semua kan pasti pengen jodoh yang, katakanlah kalau cowok pasti pilih yang cantik, yang pengertian, yang katakanlah keibuan, dibawa kondangan nggak malu-maluin gitu. Standarnya pasti seperti itu, dan pasti ada kata baik di depan. Tapi kan baik itu maknanya luas. Baik dalam apa gitu kan? Baik bohongnya gitu kan? Baik menutupi aibnya. Iya, atau baik dandannya gitu kan? Merias dirinya pintar gitu. Terus, nah ini pertanyaan yang kadang kalian yang sudah punya pasangan, katakanlah udah punya pacar atau punya istri, tahu nggak tanda
kalau pasangan kalian itu udah nyaman dengan kalian? Coba komen. Coba komen. Dan di sini saya nggak akan jawab. Next, saya akan jawabnya kalau ada yang komen. Saya akan balas komennya. Ada nggak sih? Hah? Ya, taruh anggap aja ada. Yang komen itu banyak, 1000-an gitu kan. Gak apa-apa, walaupun channel kita masih channel kecil. Next lanjut. Enaknya pacaran versus menikah. Pacaran itu apa sih? Cuma Daya monggo yang sering pacaran bingung. Kalau saya itu memang dibilang enaknya pacaran apa? Dari kecil sampai gede. Pacaran, istri nggak dihitung ya. Itu cuma sekali. Itu cuma sekali. Sebab memang apa ya? Bukan istilah bukan dikte ya, tapi sugesti. Saya punya kakak perempuan 2. Dari yang nomor 2 saya dikasih tahu perempuan tambah cantik tambah pinter bohongnya. udah aku udah cantik. Kamu seksi dong. Ya itu dapat sugesti seperti itu, dan itu memang masuk banget, masuk di otak, masuk banget di alam bawah sadar. Kenapa? Rata-rata saya punya teman kalau dia cantik nih ya, pasti on. Aduh, ya jadi saya itu tipikal orang yang suka ngobrol dan seneng kalau dapat teman ngobrol itu nyambung, seneng banget. Contoh. Iya sih, saya senang ngobrol sama kamu. Iya. Kali ngobrolnya naik. Iya, senang banget. Jadinya memang satu, kalau punya teman cantik itu rata-rata, maaf, pengetahuannya nggak luas ya. Jangan on terlalu kasar. Pengetahuannya nggak luas. Kedua, pasti pacarnya banyak. Dan itu nggak 1-2 gitu kan. Dia suka sama sini, ngasih harapan ke sini gitu kan. Dan itu memang orang-orang dekat-dekat saja. Makanya saya nggak, dari SMP itu nggak mau pacaran. Di STM saya pacaran, gengsi. Kan terbanget kan. Kenapa? Saya sekolah di STM, sekelas cowok semua, dan untuk membuktikan bahwa saya ini bukan sesama jenis, saya harus punya pacar cewek, dan untuk itu saya punya pacar. Oh ya benar tuh alasan kenapa punya pacar. Gengsi ya. Satu memang satu gengsi, kedua untuk pembuktian bahwa ke teman waktu itu saya bisa dapat pacar gitu. Saya bisa, dan saya punya prinsip kalau udah punya pacar, satu nggak satu sekolahan, dua nggak satu komplek rumah gitu, itu yang jauh. Kalau sekolah juga beda. Nggak tanya pacarku SMA mana gitu, enggak. Dan itu memang jauh lain kecamatan semuanya lah. Jadinya orang tua juga nggak ngeh waktu itu. Pacaran. Buku aib anakmu terbongkar di sini. Ya, dan setelah punya pacar itu satu, setelah itu nggak pacaran lagi. Memang benar-benar fokusnya cuma kerja. Ya tahu duit lah. Cowok kalau udah baru tahu kenal dunia kerja, dapat uang, dan menjalankan hobinya, itu yang namanya perempuan itu nomor 21 lah kalau orang Banyumas bilang. Nomor 27. Sebab ya lebih enak kerja, dapat uang, ketemu teman, hobi gitu, misal mancing, misal hiking, camping gitu kan, itu lebih asik. Iya, karena bagi mereka yang sudah senang menjalankan hobi, perempuan itu apa? Pengganggu. Ya, pengganggu. Perempuan itu pengganggu. Misal kalau saya senang ke air terjun, masa bawa cewek belum nanti kepleset,
bawaannya ribet, harus izin ke orang tuanya, pulang harus utuh, dianterin dulu, terus keselawak keselati. Itu tadi pendapat dari cowok alasan dia pacaran. Kalau cewek biasanya ya biasanya kalau cewek pengen punya gebetan gitu. Yang pertama bener sih gengsi, bisa jadi bisa jadi kamu punya teman perempuan satu geng ya, segeng ya, udah punya pacar ya kan, biasa Jomblo jalan dewek. bareng. Nah betul, biasa nih ya minggu hangout bareng ya, bareng setelah dia Jones. punya cowok ya pergi terus sama cowoknya, kan kamu bingung kan mau jalan sama siapa, dia punya pacar, temen udah sama pacarnya gitu, terus kamu punya cita-cita lah, itulah jadi kepengen pacaran. Yang kedua alasannya adalah materi. mungkin bisa jadi Iya, karena kita butuh pendonor supply gitu ya. iya betul. Pernah kok saya ada tahu satu orang wanita, pacarnya itu tukang bubur, pakul es krim. Iya, iya, pedagang baju, pedagang tas. Serius. Dan di satu waktu itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 cowok. Yang titelnya saya nggak akan kasih tahu, maksudnya dia udah pacaran atau belum. Hanya karena saya jalan aja nganterin, hampir kena bogem. Untung badan gue lebih gede gitu kan. Jadi nggak ada adegan kekerasan. Intinya dia malu-malu sendiri gitu kan. Mau pacaran, sok silakan gitu kan. Karena memang tipe-tipe orang berbeda sih. Tipe-tipe orang berbeda dan nggak apa yang saya katakan, apa yang Bebe katakan juga nggak akan katakanlah sependapat lah dengan kalian. Beda kepala, beda isi, beda pendapat, itu wajar. Nah, yang perlu kalian camkan ya, camkan keras amat ya, horor ya. Bold. Tapi dicetak tebal, miring, ada garis bawahnya. Satu, setiap orang itu beda pemikiran, beda persepsi, beda apa sih ya? Ya, beda pendapat itu biasa kan, sebab kepalanya beda-beda, tergantung backgroundnya juga. Iya, backgroundnya itu macam-macam, bisa pendidikan, bisa pengalaman. Iya. Tapi yang jelas biar kalian itu lebih menghargai atau apa sih ya, toleransinya tinggi untuk dengan teman atau pasangan. Pikirkan saja kalian punya saudara kandung yang satu bapak satu ibu, tapi beda pemikiran. Itu yang satu kandung, apalagi yang beda kandung beda bapak gitu kan, itu udah pasti akan lebih beda lagi pemikirannya. Dan kalian cari pasangan bukan cari yang sama kan. Nah ini Tuh, yang perlu dicatat. Kebanyakan ya, dulu aku juga begitu, kalau cari pasangan itu pengen yang sama. Iya, padahal kan yang salah guys, cari pasangan itu yang beda buat beda apa kelamin. Cuma aku lagi serius mumpung. Iya silakan. Aku mau. Ya beda. Kenapa? Untuk saling melengkapi guys. Kalau sama terus enaknya di mana? Enggak. Dan terus khusus untuk perempuan, ini khusus untuk kalian yang perempuan ya, bukan laki-laki jadi-jadian, juga bukan perempuan jadi-jadian ya. Itu ketika kalian milih sosok pasangan, satu kodrat wanita itu cari pimpinan, oke? Cari pimpinan. Jadi
kalau ada kalian masih punya prinsip, wah aku suka sama dia, nanti aku perbaikin, itu bullshit ya. Itu salah. Itu salah. Kenapa? Di mana-mana pengikut itu ngikut pimpinan gitu kan. Nggak ada apa pimpinan yang jadi mengikuti bawahan atau anak buah itu enggak. Ya, itu untuk laki-laki ya, Iya. terpotong. Terus nih buat yang cewek-cewek, misal kamu punya pasanganmu jelebol. Contoh misal suka selingkuh, suka main kasar, terus kamu bilang kayak gini, besok nikah dia juga berubah. Karena aku salah. Laki-laki itu berubah karena dia ingin berubah, bukan karena kamu perempuan yang merubahnya. Nggak mungkin. Kamu perempuan itu nggak mungkin merubah sifat laki-laki itu. Jadi kalau dia mau berubah itu atas dasar kemauan dia sendiri, bukan karena kamu. Jadi kamu nggak mungkin misal nanti kalau dia udah nikah dia pasti berubah. Salah. Kalian hanya faktor-faktor pendukung saja sih, bukan faktor utama. Faktor utama tetap dari diri pria itu sendiri. Atau dari perempuan itu sendiri gitu. Betul. Jadi untuk yang cowok ya, kalau tadi kan untuk yang perempuan, kalau milih pasangan itu kalian harus sadar kalian itu milih pimpinan. Jadi kalau pengen pimpinan yang baik, ya carilah di tempat-tempat yang baik. Oke. Jadi gini, ada orang pengen beli sayuran siap makan gitu kan, atau mau beli ayam, katakanlah dia mau beli ayam, jangan datang ke pasar kambing, salah. Paham nggak? Enggak kan? Ya, jadi kalau kalian mau cari-cari pemimpin yang baik, cari di tempat-tempat yang baik, ya kan, komunitas-komunitas yang baik gitu kan, hobi-hobi yang baik gitu. Itu kalian akan ketemu dengan calon-calon pimpinan yang baik gitu kan. Jangan cari tempat-tempat yang nggak baik gitu kan. Contoh yang nggak baik itu terserah kalian kan pikiran baik dan buruk kan punya persepsi sendiri. Kan barangkali ada teman-teman di sini yang nggak tahu mana yang baik dan buruk. Iya. Sebab salah satu ciri-ciri kalian ketemu dengan soulmate ya, warnanya pink warna mate ya, itu biasanya punya kecocokan dalam hobi atau kesenangan terhadap sesuatu. Misal kalian suka hiking, biasanya ketemu judulnya di hiking. Yang suka daki gunung gitu, ketemu perempuan atau cowoknya di waktu daki gunung. Yang suka stalker gitu. Kita enggak ya. Kita sukanya apa? Kita sukanya anak kecil tuh. Kalau ngobrol ya. Iya, jadi bisa dari kegiatan, bisa dari obrolan itu kalian nanti akan tahu klik gitu. Iya. Dia kok sama ya sukanya mah. Wah, kayaknya dia jodoh. Pasti deh nanti. Biasanya sih kalau kalian nemuin kayak gitu dari obrolan ya. Iya, dari obrolan. Obrolan yang lama. Jadi bukan apa ya. Makanya pernah ada quotes atau apalah itu namanya ya. Kalau pengen tahu sifat karakter masing-masing itu diajak traveling. Iya. Ya kan? Bisa. Diajak traveling. Karena bener loh. Nanti di waktu traveling kan ada obrolan apa. Dia biasanya akan ngebuka obrolan, ngebuka hati. Tapi kalau yang enggak, ngobrolnya itu enggak, katakanlah enggak nyambung, atau kalian pasti tahu lah mana orang diajak ngobrol itu nyambung, terus obrolan open mind, dia pikirannya terbuka dengan kalian, ngobrolnya enak, pasti kalian tahu lah rasanya. Sama orang yang ditanya enggak ya no, atau jawabnya cuma seadanya, berarti memang dia nggak interest sama kalian. Ya kan kenyamanan tiap orang beda-beda. Iya.
Jadi paling nggak satu, cari yang nyaman lah dengan ngobrol dengan kalian. Paling nggak itu aja dulu. Seenggaknya waktu kalian ngobrol tuh nyambung, mudeng. Ya kan, daripada mudeng itu paham ya, ya. paham. Kan daripada kalian cerita A terus dia nyampernya C, kalian cerita B nyampernya Z, kan males juga ya kan. Terus apa tadi ya? Oh ya, tadi kok pengen tahu sifat masing-masing itu diajak traveling. Kenapa? Karena di traveling bisa diajak ngobrol kayak tadi. Yang kedua, kalau setiap perjalanan traveling nanti kalian biasanya sih menemukan problem, ya enggak? Iya. Nah, di situ nanti kalian bisa tahu bagaimana pasangan kalian mengatasi problem tersebut. Betul. Lanjut. Oh ya, yang Serang. Ya. Jadi ada bukan pertama sih ya, waktu awal-awal kenal dan memang mau diajak jalan diajak jalan, saya memang lagi pengen ke daerah namanya Serang. Serang itu masih kaki Gunung Slamet, di kaki Gunung Slamet, daerah Purbalingga. Jadi kalau kalian yang pernah naik Gunung Slamet pasti ada pos namanya pos Bambangan. Nah, Serang itu di bawahnya gitu kan, masih satu kecamatan kita bawah. Nah, di Serang itu ada akses jalur ke Baturaden. Nah, bagi yang pernah lewat jalan itu, jalannya pasti kan memang jalan hutan lah ya, jadi pasti nggak enak. Jalannya pasti nggak enak gitu kan, dan memang punya feeling gitu kan. Ini kalau yang di sebelah saya ini dulu mau tak aja lewat jalan ini kok betah gitu kan. Habis ini pilihannya, habis ini jalan sendiri-sendiri atau mau terus jalan, itu udah gampang lah intinya ya. Jadi jalannya itu memang dari Serangnya itu ya, titik Serangnya itu saya masih hafal banget sih. Itu jalannya memang lumayan lah layak gitu kan, cuma memang ada yang berlubang-lubang, dan memang akses itu memang jalurnya milik perhutani. Nah ya sekitar 10-20% lah perjalanan set nyampe tuh jalan yang enggak ada aspalnya gitu kan. Kalau saya bilang mirip kayak sungai kering. Ya benar. Iya. Batu-batunya. Dan kondisi itu juga kemarin mau hujan atau tidak hujan, itu memang jalur yang jarang dilalui, jadi jalannya itu licin karena lumut. Ya. Sampai ke mau deket ke daerah Baturaden atau daerah buat camping gitulah. Kan kalau di Baturaden ada bumi perkemahan. Nah, nanti tembusnya ke arah situ. Dan alasannya kenapa saya lewat jalan situ itu mewakili benar-benar nantinya gitu. Kalau kita nikah itu perjalanannya akan seperti ini loh gitu. Lagi deket-deket awal gitu kan, masih anget-angetnya pasti kan. Aneh. Kenapa lagi pertama deket langsung ke situ? Iya. Jadi memang saya itu tipikal orang yang kalau orang Jawa bilang nggak tedeng aling-aling ya, atau tok melong itu juga orang bahasa Jawa. Maksudnya orangnya terus terang, tapi memang lebih ke arah nggak pakai etika. Nggak pakai etika. Orang ngomong langsung aja, nggak lihat kondisi itu memang bagi saya. Kalau mau jalan diterusin ya ayo gitu kan, kalau enggak ya udah nggak masalah gitu. Toh juga nggak ada perasaan ya sebelum rasa semakin dalam gitu loh. Iya kan, daripada nanti tambah dalam mau nyabut itu kan tambah sakit itu loh ya. Kalau ibarat perasaan tambah dalam itu ketika nggak jadi atau gagal kita cabut itu pasti sakit. Jadi saya punya prinsip memang seperti itu, dan jalur itu sangat mewakili. Jalur awal-awal itu kan masuk ke daerah hutan, banyak
masih banyak burung liar yang kanan kiri masih gitu kan, asri masih bagus, indah, masih bisa dinikmati. Nah, di tengah perjalanan doi bilang, "Dek, turun sebentar," kata dia. Loh, kenapa turun nih? Dia jalan depan. Aduh, aku sedih kalau lihat ini. Dia jalan depan. Kata suami saya bilang, jalan depan itu nggak bisa dilalui berdua, maksudnya naik motor berdua. Kita harus salah satu dari kita harus turun, jadi kita harus berpisah sebentar, kata dia gitu. Terus keluarlah filosofinya, perjalanan kita, maksudnya perjalanan hubungan kita akan seperti ini, kata dia gitu. Di awal mungkin kelihatannya indah, keren gitu ya, tapi suatu saat nanti di tengah perjalanan pasti kita akan nemuin kayak gini. Kita harus berpisah sendiri-sendiri untuk ngelewatin jalan gitu, biar bisa bareng-bareng lagi. Dan jalan itu tuh jalan berbatu, kerikil ya Mas. Agak besar-besar sih. Yang saya tadi bilang itu seperti sungai kering gitu kan. Dan kalau kalian jalan itu benar-benar harus hati-hati, benar-benar ngeliatin batunya, biar kalian nggak pleset, nggak jatuh gitu. Iya. Dan memang saya bilang seperti itu memang entah kenapa ya, itu memang agak filosofis, karena dalam kita menjalin hubungan, ada perjalanan hidup bersama, pasti ada kalanya kita akan jalan sendiri-sendiri, bukan dalam berarti bisa berhubungan, tapi ada kalanya itu saya nggak bisa bantu. Gitu. Kamu harus bisa sendiri dan saya hanya bisa melihat ya. Taruhlah kata itu dalam keadaan berbahaya atau apapun, saya pasti menolong ya. Cuma saya juga dalam kondisi yang sama. Kalau saya nggak hati-hati jalan, tergelincir jatuh, kiri juga cukup curam gitu kan. Dan ketika kita kecelakaan di sini, nggak ada yang nolong. Sebab ini jalur hutan gitu. Dan itu memang bagi saya itu memang buat pelajaran calon istriku waktu itu ya, masih calon, karena memang hidup dengan aku itu nggak bakalan mulus terus enak terus ya. Dan saya hanya bilang, dari dulu saya bilang, syukurilah apa yang ada gitu. Kenapa harus disyukuri walaupun nggak enak gitu kan? Karena setahu saya kalau kita mensyukuri, nikmat kita akan ditambah gitu kan. Kalau kita mengkufuri, kita mengeluh itu yang ada cuma katakanlah kesedihan, azab lah atau apalah yang nggak enak, itu kita akan merasakan seperti itu terus gitu. Dan memang seperti itu jalannya, dan memang rekomendasi kalau kalian yang mau ya mau itu cuma resiko ditanggung penumpang ya, dalam artian saya memang menyarankan, tapi untuk kalian harus lihat-lihat sendiri berani atau enggak. Ya pastikan pasangan kalian itu emang ngeklik sama kalian gitu loh. Jangan kayak gitu sama calon pasangan yang nggak klik sama kamu, ya tambahin kamu dijauhin. Kecuali kalau memang pasangan kamu udah klik, itu silakanlah memorable gitu loh. Itu akan memorable, sangat memorable sampai detik ini nih. sangat amat sangat, karena jalan itu tuh cukup panjang perjalanan. Kalau dihitung dari kilometer itu paling cuma berapa sih, gak sampai 10 lah saya kira ya, tapi kan lumayan ya, tapi memang nggak bisa cepat. Nah, nggak bisa cepatnya itu memang tak ambil di situ satu kondisi cuaca juga lagi bagus, dalam artian nggak mendung, nggak hujan ya, alhamdulillah. Dan di saat pisah itu jalan sendiri-sendiri kita gitu. Cari jalan masing-masing. Walaupun masih di jalan yang sama, cuma memang harus turun. Nggak bisa yang naik motor itu memang kaki harus di bawah semuanya. Ngegas ya juga nggak boleh sembarangan main gas aja.
dalam artian selip ya udah jatuh gitu. Dan itu memang filosofinya ketika dalam berumah tangga gitu, itu pasti ketemu titik dimana seperti itu, dimana kita harus bisa jalan sendiri-sendiri, dalam artian bukan berpisah, tapi memang harus bisa menghadapi masalah sendiri. Dan kita hanya cuma bisa saling memandang saja gitu kan, dalam artian mencoba hanya mendoakan saja, benar-benar mendoakan Ya, ya dan Allah, memastikan jangan sampai pasangannya baik-baik saja. iya, jangan sampai terpleset ya. Iya. Di situ juga kita ketemu orang di situ. Iya, setelah Iya. setelah di ujung jalan. Iya, yang rusak Iya, itu yang kita rusak ketemu sama Iya, orang. dan memang bapak itu tanya, "Loh Mas, kenapa Lewat sini. lewat sini?" gitu. Ya saya jawab dengan simpel ya, "Iya Pak, alhamdulillah pengen lewat sini saja," gitu. Saya nggak bertele-tele katakanlah alasannya ini itu, enggak. Hanya bilang pengen lewat sini aja Pak, tuh pengen sampai Baturaden gitu kan. Ya kan biasanya kan kalau orang diajak jalan, cewek kan pasti carinya yang indah-indah, yang bagus-bagus ya kan, tapi itu tidak terjadi dengan saya. Ya kan, biasanya tempat yang indah, pemandangannya indah, jalannya yang mulus, yang enak. Biasanya laki-laki kayak gitu mencari kesempatan dalam kesempitan ini, malah ngasih pelajaran. Ya paling enggak kalau jadi dengan saya syukur, kalau enggak jadi toh juga dia punya pengalaman yang bisa dikatakan memorable. Sangat memorable. Dia nggak akan lupa lah seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, di ujung akhir itu pemandangannya indah. Iya. Gitu. Jadi setiap kalau punya masalah ingatnya itu, oh iya aku lagi di kerikil, aku lagi jalan sendiri. Iya. Kerikil, pasti di depan pasti indah lagi gitu. Sebentar. Oke. Suaranya. Oke gitu guys. Jadi Iya. buat kamu itu rekomendasi dari kita berdua buat kamu yang mau ngetes calon istri Iya. ya, bukan calon pacar, calon Calon istri. istri. Kalau calon istri lo ya, kalau pacar mendingan jangan, pasti Kalau putus. ya, betul. Pasti putus Baru mau kali. ngomong, jangan sekali-kali dilakukan untuk calon pacar, pasti kalian diputusin. Kenapa kok dipilih jalan itu lagi? Ada pertanyaan seperti itu. Memang di akhir itu jalan itu sebelum masuk ke bumi perkemahan itu sebelah kiri jalan itu kelihatan pemandangan kota Purwokerto gitu kan. Dan itu sore pas lagi cerah itu bagus banget. Iya, dan Iya, memang kalau apa sih? Kalau fotografer bilangnya itu golden hour lah. Itu kan jam-jam bagus banget. Dan setelah itu turun juga ya udah hot mic gitu. ya. Lancar. Iya kan, lancar langsung. Wah, jalannya enak. Dan di saat itu ya saya bilang bahwa saya tanya masih Mau jalan enggak, masih ingat tadi jalan di Batu Licin, masih kerasa keselnya enggak, karena apa, kita udah lagi di jalan yang enak, yang lalu itu enggak akan kita nggak akan begitu mikir ya, mengenang oke, tapi perasaannya itu udah hilang, perasaan capek, was-was mau jatuh gitu kan. Ada banyak jalan berlubang, itu enggak. Soalnya memang jalan dari Baturaden ke kota Purwokerto itu lancar, halus, dan memang jalur wisata gitu kan, pasti dibuat sebagus mungkin lah dari pemerintah. Dan kita melewati itu ya enak banget kan. Dari sana udah capek-capek gitu kan, nyampe Purwokerto, lihat pemandangannya bagus, jalannya turun gitu kan, nggak begitu ngegas bawa motor. Dan itu memang filosofi ketika kita sudah berumah tangga, kita sudah saling menguatkan, pasti akan merasakannya seperti itu. Oke. Next. Oke. Apa tadi, pacaran versus nikah, apa lagi? Iya, paling cukup sekian dulu deh. Iya, durasinya hampir mau sejam. Iya, next pembicaraan persiapan mau nikah aja. Ya,
kita ngobrolan waktu kita deket-deket hari H. Kenapa harus bersama? Iya. Coba deh komen di bawah. Mending bahas apa, komen di bawah. Iya. Yang pengen kita ngobrol bahas apa, silakan komen. Bagi kalian yang pengen ngangkat topik pembicaraan lah ya, gitu kan. Tapi sekali lagi ini sesuai pendapat kita ya. Iya. Sesuai pendapat, sesuai pengalaman hidup. Betul, ya. Gitu. Oke. Oke. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Boleh tekan tombol dislike jika kalian tidak suka video salah. ini. Iya. Share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya biar teman-teman kalian tahu isi dari video ini. Terlebih lagi jika kalian punya temen yang memang lagi PDKT sama cemiwi ya, lagi PDKT itu silakan rekomendasikan video ini, sebab ini berisi pengalaman kami. Oke, jangan lupa juga subscribe The Family buat nonton video-video kelucuan anak-anak kita. Boleh tekan tombol Dislike loncengnya, iya, biar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan konten OSIS ini akan kita atur untuk 18 tahun ke atas dan akan tayang di jam 8 malam. Oke. Dadah. Terima kasih.